Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Azizatul Jannah dengan NIM 878226467. Program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka. Di sini saya akan menampilkan video saya untuk memenuhi tugas 2 mata kuliah pengembangan bahan ajar mengenai video pembelajaran menggunakan bahan ajar multimedia. Pada video pembelajaran berikut ini saya akan membahas materi mengenai norma dalam kehidupanku, mata pelajaran Pendidikan Pancasila kelas 5 SD. Simak video berikut ini ya. Halo anak-anak hebat, kali ini kita akan belajar materi norma dalam kehidupanku pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila. Kalian pasti bertanya-tanya, apa itu norma? Sebelum kita mencari tahu apa itu norma, kita harus tahu dulu apa yang akan kita pelajari pada materi pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajarannya ialah 1. Memahami pengertian norma. 2. Mengetahui jenis-jenis norma dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. 3. Mengetahui manfaat menaati norma dan akibat melanggar norma. Apa itu norma? Norma adalah aturan atau kaidah untuk perilaku manusia yang berisi perintah, larangan, dan sanksi. Norma sangat penting karena membantu menciptakan kehidupan yang tertib, aman, dan damai. Jika setiap orang mematuhi norma, maka hubungan dengan keluarga, teman, dan masyarakat akan berjalan dengan baik. Terdapat 4 jenis norma. Ada norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum. Tahukah kalian apa itu norma agama? Norma agama adalah aturan hidup yang berasal dari ajaran Tuhan Yang Maha Esa. Norma ini mengajarkan manusia untuk selalu berbuat baik dan menjauhi perbuatan yang dilarang agama. Nah, contoh dari norma agama ialah beribadah, berdoa, dan tidak berbohong. Nah, yang kedua ialah norma kesopanan. Tahukah kalian apa itu norma kesopanan? Nah, norma kesopanan adalah aturan yang berlaku berdasarkan kebiasaan dan adat istiadat masyarakat. Norma ini mengatur cara kita bersikap terhadap orang lain. Contoh dari norma kesopanan ialah 1. Mengucapkan salam. Yang kedua, sopan kepada guru. Dan yang ketiga, tidak berkata kasar kepada siapapun. Yang berikutnya ialah norma kesusilaan. Tahukah kalian apa itu norma kesusilaan? Norma kesusilaan berasal dari hati nurani manusia. Norma ini membantu kita membedakan perbuatan yang baik dan yang buruk. Contoh dari norma kesusilaan adalah 1. Selalu jujur.
kedua, menolong orang lain. Dan yang ketiga, tidak mencuri. Selanjutnya ialah norma hukum. Tahukah kalian apa itu norma hukum? Norma hukum adalah aturan yang dibuat oleh pemerintah dan wajib dipatuhi oleh seluruh warga negara. Norma hukum memiliki sanksi yang tegas bagi pelanggarnya. Nah, contoh dari norma hukum adalah 1. Tidak melanggar rambu-rambu lalu lintas. Yang kedua, menggunakan helm saat berkendara. Dan yang ketiga, tidak melanggar hukum. Nah, setelah kita mengetahui jenis-jenis norma, norma bermanfaat untuk 1. Menjadi pedoman dalam bersikap dan bertingkah laku. Yang kedua, menjaga ketertiban dan keamanan. Yang ketiga, mencegah pertengkaran dan konflik. Yang keempat, menumbuhkan sikap disiplin dan tanggung jawab. Yang kelima, membentuk karakter yang baik. Tanpa norma, kehidupan akan menjadi tidak teratur dan banyak terjadi perselisihan. Norma harus diterapkan sejak di rumah, karena keluarga adalah tempat pertama kita belajar. Nah, contoh penerapan norma di rumah ialah sebagai berikut. 1. Menghormati dan menaati nasihat orang tua. Yang kedua, ikut membantu pekerjaan rumah. Yang ketiga, berbicara dengan sopan kepada orang tua. Yang keempat, tidak bertengkar dengan saudara. Dan yang kelima, menjaga kebersihan rumah. Di sekolah, norma membantu menciptakan suasana belajar yang tertib dan nyaman. Berikut ini contoh penerapan norma di sekolah ialah: yang pertama, menghormati guru. Yang kedua, datang tepat waktu. Yang ketiga, menggunakan seragam dengan rapi. Yang keempat, mengerjakan tugas dengan jujur. Dan yang kelima, tidak menyontek saat ujian. Norma di masyarakat membuat hubungan antar warga menjadi rukun dan damai. Nah, contoh penerapan norma di masyarakat ialah sebagai berikut. Yang pertama ialah membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, ikut menjaga kebersihan lingkungan. Yang ketiga, menolong tetangga yang kesusahan. Yang keempat, ikut melaksanakan kerja bakti. Dan yang kelima ialah saling menghormati antar tetangga. Baik anak-anak hebat, setelah kita mempelajari mengenai norma dalam kehidupanku, apa yang terjadi jika kita menaati norma?
Jika kita menaati norma, maka kita akan mendapat kepercayaan dari orang lain. Kemudian, kita memiliki banyak teman dan juga tidak merugikan orang lain. Apa yang terjadi jika kita melanggar norma? Jika kita melanggar norma, maka kita akan mendapatkan sanksi. Kemudian, kita akan kehilangan kepercayaan dari orang lain dan menimbulkan kerugian baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Setelah kita mempelajari mengenai norma dalam kehidupanku, kita dapat menyimpulkan bahwa norma adalah aturan yang mengatur perilaku manusia agar kehidupan berjalan tertib, aman, dan harmonis. Terdapat 4 jenis norma, yaitu norma agama, kesopanan, kesusilaan, dan hukum. Dengan mematuhi norma, kita belajar menjadi anak yang jujur, disiplin, sopan, dan bertanggung jawab. Norma harus diterapkan di rumah, sekolah, dan masyarakat agar tercipta kehidupan yang damai dan penuh rasa saling menghormati. Nah, itu tadi video pembelajaran mengenai norma dalam kehidupanku, mata pelajaran pendidikan Pancasila, kelas 5 SD. Video ini disusun sebagai salah satu tugas pembuatan bahan ajar multimedia untuk membantu peserta didik memahami pentingnya norma dalam kehidupan sehari-hari. Besar harapan saya, video pembelajaran ini dapat memberikan manfaat, menambah pemahaman siswa tentang pengertian, macam-macam, dan contoh penerapan norma, serta mendorong mereka untuk membiasakan diri mematuhi norma, baik di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Terima kasih kepada Ibu dosen, Ibu Puji Haryani MPD, yang telah memberikan arahan dalam pembuatan video pembelajaran ini. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyajian materi maupun tampilan video ini. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.